nggak sih kalian ngerasa putus asa? Atau pernah nggak kalian ngerasa kayak diri kalian tuh nggak berguna, banyak dicaci, banyak dimaki, sampai-sampai kalian punya pikiran buat bunuh diri? Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Aida Lustian. Apa kabar nih semuanya ya? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, di Binani kali ini rasa-rasanya ada sesuatu yang berbeda nih ya guys. Kalau sebelumnya pembahasan yang aku angkat ini lebih ke yang santai-santai gitu. Nah, yang sekarang mah agak serius guys ya. Penasaran nggak? Kalau penasaran, kita langsung aja ke pembahasannya. Kali ini aku akan ngebahas tentang kasus bunuh diri. Kan ya, aneh ya. Kenapa sih Aida tertarik buat ngebahas tentang kasus bunuh diri? Karena bunuh diri ini sekarang tengah menjadi perhatian global guys. Gimana nggak jadi perhatian global? Dalam kurun 1 tahun guys ya, di dunia ini ada sekitar 800.000 orang yang meninggal karena bunuh diri. Ini kalau dirata-ratain dalam 40 detik ada 1 orang yang meninggal karena bunuh diri. Bersamaan dengan itu pula ada sekitar 20 percobaan bunuh diri. Bunuh diri ini nempatin peringkat kedua penyebab kematian kelompok usia 15 sampai 25 tahun. Tuh kan, umur-umur kita banget kan. Nah, sedangkan negara yang paling banyak kasus bunuh diri ini ada di negara Lituania. Data ini aku ambil dari Infodatin atau Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buat kamu yang mau browsing juga boleh karena filenya juga bisa diunduh guys, bisa dibaca buat umum gitu. Nah, selain dari data-data yang aku sebutin tadi, aku menemukan fakta-fakta lain yang lebih mencengangkan. Yang pertama, ada sekitar 1.800 kasus bunuh diri di Indonesia guys dalam 1 tahun. Pelakunya ini hampir lebih dari setengahnya merupakan usia-usia produktif guys, kisaran 25 sampai 49 tahunan gitu. Kenapa sih banyaknya yang usia produktif? Karena balik lagi, terlalu banyak tekanan di umur-umur segitu ya. Kan kalau kita usia produktif ini mengharuskan kita untuk bisa lebih mandiri secara finansial ataupun dengan hal lain sebagainya gitu ya. Dan tekanan-tekanan ini baik itu tekanan dari keluarga, dari teman, dari tetangga gitu ya, padahal kita tuh yang cuma ketemu sesekali doang gitu, atau bahkan diri kita sendiri yang bikin tekanan buat diri kita ini ya. Apalagi pas lagi momen pertemuan keluarga guys, kayaknya itu adalah momen dimana anak siapa yang duluan unggul gitu ya, kayak hidup teh balapan gitu, siapa yang lebih duluan teh dikiranya itu yang paling bahagia, siapa yang duluan lulus, siapa yang duluan nikah, siapa yang duluan kerja, dipandangnya teh lebih ideal, hidupnya teh lebih bahagia, padahal kan belum tentu ya. Belum lagi di kehidupan pertemanan kita, ngeliat teman si A udah kerja di perusahaan anu, ngeliat teman si B udah bisa usaha yang maju, ngeliat si C sekolah S2 dan lain sebagainya. Nah, kita tuh terlalu banyak membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain gitu ya. Padahal kan setiap orang punya timingnya sendiri gitu guys. Belum lagi nih, kehadiran sosial media membuat kita semakin banyak tekanan. Karena lewat sosial media ini kita bisa dengan mudahnya melihat kehidupan mayanya orang lain gitu ya. Kalian pernah nggak sih ngelihat teman-teman kalian update story yang kayak membuat kalian teh makin mikir, kenapa ya dia enak banget hidupnya gitu ya, dan langsung ngebandingin sama diri kalian, padahal kan yang diposting sama teman kalian itu belum tentu sepenuhnya kebahagiaan gitu kan ya. Kalau yang sedih-sedihnya mah mereka juga nggak posting gitu, cuman mungkin karena saat itu kalian sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, jadinya ngebandingin sama teman-teman kalian yang lain. Yang kedua, laki-laki 3 kali cenderung banyak meninggal karena bunuh diri guys. Malah di kalangan anak SMP sampai SMA yang punya keinginan bunuh diri ini teh banyaknya di kalangan cewek. Kenapa yang banyak prakteknya teh laki-laki? Ini agak curhat sedikit gitu ya. Aku pun pernah terbersit sakolebat gitu ya. Ada niatan apa aku mengakhiri hidup aja gitu. Entah apa yang terjadi saat itu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak sama prakteknya gitu. Cuman itu mah lagi banyak bersahabat sama setan kayaknya teh. Jadi ada bisikan-bisikan nggak jelas gitu ya. Kayaknya juga alasan kenapa sih laki-laki lebih cenderung, ini agak relate dengan pembahasan Binani aku yang kemarin. Aku teh ngejelasin kalau laki-laki ini emang kurang fasih dalam menceritakan atau mengekspresikan apa yang lagi dia pikirin, apa yang lagi dia rasain, apa yang lagi dia jalani ini teh kurang bisa terkomunikasikan gitu. Jadi mungkin terlalu banyak tekanan di dalam diri gitu.
Kalau cewek ini lebih gacor ya guys, jadi gampang bercerita, gampang berkeluh kesah, kalau nggak curhat di WA story, curhat di IG story gitu ya, banyak media lah. Nah, aku pun jarang menemukan cowok-cowok yang curhat di story. Fakta yang ketiga, 70% diantaranya pelaku kasus bunuh diri ini sehat secara fisik guys. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Cerita sedikit itu tadi naon ya. Aku cerita sedikit kalau misalkan di dekat rumahku itu ada rumah sakit jiwa. Aku melihat ada suatu billboard gitu nganjurin kita untuk memeriksakan kesehatan jiwa kita. Nah, saat itu mah aku mungkin karena masih polos ya, masih belum terlalu banyak beban hidup. Jadi pas lihat itu teh kayak be aja we, biasa aja, kayak ih apa sih gitu ya. Tapi ketika sudah terasa ini beban demi beban sudah mulai terasa, ya akhirnya saya mengerti gitu ya. Berawal dari overthinking, terlalu banyak dipikirin padahal nggak penting gitu ya, terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, jadi banyak tekanan. Inilah awal penyebab kenapa mental kita ini bisa terganggu guys. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang yang sakit karena banyak pikiran? Nah, ini pun aku pernah ngalamin waktu aku umuran SD lah ya. Waktu SD itu kan ya alhamdulillah ya, ini mah bukan sombong, ria doang gitu ya. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6 teh aku teh kebetulan ranking terus gitu ya. Suatu ketika waktu SD kelas 3 tiba-tiba ranking aku turun, langsung itu teh sakit Aida teh karena turun prestasinya teh gitu. Dan setiap aku mau bagi rapot dari SD sampai SMP itu malamnya teh panas dingin guys. Sekarang aku ngerti gitu kalau misalkan semuanya itu berawal dari mental kita gitu. Kalau kita udah terlalu banyak pikiran dan lain sebagainya tuh kayak ngaruh ke fisik kita juga gitu kan. Jadi guys, sebenarnya ada banyak banget alasan orang sampai memutuskan untuk bunuh diri ini. Dimulai dari masalah ekonomi, masalah pertemanan yang tidak harmonis, masalah hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan dia terlalu banyak menerima penolakan gitu ya, dan juga merasa tidak punya teman, dan masih banyak lagi alasan kenapa sampai bunuh diri kayak gitu. Nah, kesimpulannya ini aku tujukan kepada dua pihak gitu. Pihak yang pertama yaitu untuk kalian yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, semua keresahan atau semua beban hidup yang sedang kalian alami saat ini teh, percaya suatu ketika kalian bisa punya waktu untuk membuktikan itu semua. Dicaci, dimaki, diremehin, aku tahu banget rasanya gimana gitu ya, sesakit apa sih digituin sama orang. Cuman kalau kita keadaannya sekarang masih be aja mah ya, mau kita ngebacot kayak gimana pun ya, kita mau ya lihat aja aku bakal sukses. Kalau nggak ada bukti apapun, mereka nggak akan stop gitu buat ngehina kita gitu ya, buat ngasih beban ke kita, ngasih tekanan ke kita. Dan juga carilah goals kehidupan ini menurut idealis dari kalian masing-masing, jangan idealis menurut orang lain gitu ya, karena ini yang bikin capek ke kitanya teh gitu, karena terlalu mengikuti standar kebahagiaan orang lain gitu. Jadi maksain ke diri kitanya teh, pintar-pintarlah mencari teman sharing. Kalau kita salah curhat ke orang, yang ada bukan yang ngeringanin beban kita, malah jadi nambah-nambah gitu masalahnya teh. Terus yang terakhir, tingkatkan kepercayaan diri kalian. Percaya deh, di sini aku pernah mengalami masa-masa dimana aku tidak mempercayai diri aku selama 3 tahun lamanya. Kebayang gak terlalu banyak peluang yang sudah aku lewatkan karena aku tidak mempercayai diri aku sendiri. Intinya percaya sama diri kalian, lakuin, buktiin. Dan emang kita teh untuk ngebalas omongan-omongan jelek orang lain teh ngebalasnya ya dengan kesuksesan gitu, biar enak aja gitu ya nampilingnya teh, namparnya teh gitu. Selanjutnya untuk kalian yang suka dijadiin teman sharing, pertama jangan terlalu mudah ngejudge. Kamu mah lemah segitu juga gitu, atau kayak ya kamunya sih salah gitu, atau ayo kamu bisa bangkit dong gitu. Ada beberapa kalimat positif yang malah toksik. Kayak tadi, oke, ngomong bisa dongnya nunggu dulu beberapa saat gitu. Jangan pas lagi kejar nangis, kayak lagi down banget kalian, enggak, ayo pasti bisa. Iya sih gitu. Cuman kadang-kadang itu teh malah ngasih energi yang lain ke kitanya teh. Terus kalau bisa nih ya, pas kalian lagi diceritain sama temen teh, mungkin di awal sebelum dia cerita, kalian boleh nanya dulu, ini kamu nyerita ke aku cuman ingin cerita aja, cuman ingin keluar aja semuanya, atau butuh pendapat gitu. Nah, kalau misalkan orangnya bilang aku cuma pengen keluar aja, ya udah, cuma ingin cerita aja, ya udah, cukup jadi pendengar yang baik, gak usah ngasih pendapat atau saran dan lain sebagainya. Coba kalian kunjungin IG-nya APDC Indonesia, itu foundernya Mbak Analisa, pokoknya panutan banget. Kunjungin ke sana atau cari ya IG-nya. Di sana teh banyak ngejelasin tentang hal-hal orang-orang toksik, terus teh tentang kesehatan mental. Aku pun banyak mengutip dari sana, banyak mempelajari dari sana, dan referensinya aku cari dari sana. Di sana pernah ngejelasin kalau misalkan ada beberapa orang yang ketika cerita itu cuma pengen didengerin aja gitu,
kecuali kalau orangnya iya aku sekalian mau minta pendapat kamu nih gimana baiknya, nah barulah boleh dikasih pendapat atau ya gimana lah diskusinya yang baik. Jangan sampai kita salah menempatkan posisi kita seperti apa gitu, jangan-jangan malah pendapat kita yang jadi toksik buat dia. Ketika aku menginjak umur 20 tahunan ini, aku mulai menaruh perhatian ke kesehatan mental. Kenapa? Karena udah aku rasain gitu, ketika kita ngejaga dengan baik kesehatan mental kita ini tuh berpengaruh ke kehidupan kita, berpengaruh ke produktivitas yang aku lakuin gitu. Beda pas aku lagi nggak percaya diri, bener-bener nggak produktif, bener-bener kayak susah banget mau ngelangkah kemana-mana gitu. Terus apa kaitannya gitu antara yang kamu sebutin kesehatan mental sama dengan cerita kasus bunuh diri itu gitu? Karena yang aku lihat beberapa kasus bunuh diri ini kebanyakan alasannya karena gitu, terlalu banyak menahan beban di dalam dirinya, kurang bisa mengontrol mentalnya harus seperti apa, kurang bisa menemukan teman sharing yang baik seperti apa gitu guys. Jadi dampak terburuknya itu bisa ke kasus bunuh diri itu gitu ya. Mungkin pas kita ngedengar ceritanya kayak yang sepele gitu, cuman saking sama dia dipikirin banget, jadinya mungkin dia putus asa, jadinya mungkin dia ngedown banget, ngerasa nggak ada satupun yang bisa ngertiin dia, bunuh diri kayak gitu. Nah, segitu aja konten aku kali ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman dan juga mudah-mudahan bisa menjadi pencegahan dan juga bisa mengurangi jumlah kasus bunuh diri gitu ya, biar bisa lebih tingkatkan lagi kesadaran kita. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah ya buat kalian dan juga buat aku biar lebih semangat lagi. Pokoknya makasih banyak yang udah nonton. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.